nanti kita ngobrol lebih lanjut terkait itu. Oke, izin kita mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain buat join. Wah banyak nih teman-teman, udah ada sekitar 100-an. Nanti juga bisa disiapkan ya teman-teman, misalkan ada hal yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing gitu. Insya Allah nanti kita akan ngobrol terkait karir gitu ya di bidang IoT ini begitu. Sebelumnya saya izin share screen dulu buat teman-teman, bisa biar kita lihat nih apa aja yang mau kita siapkan di malam hari ini. Lihat ya Mas ya. Mas, katanya ke-mute loh. Oke, sorry. Makasih Mas ya. Kurang kopinya berarti tadi. Teman-teman nanti bisa klik di browser teman-teman sekalian. Di sini ada di menti.com dan untuk kodenya tertulis di situ ya, ada 41716114 begitu. Bisa tolong ditulis untuk motivasi apa sih terbesar teman-teman bisa join di webinar di malam ini begitu. Nanti akan kita bacakan bareng-bareng gitu. Siapa tahu nanti dari feedback itu kita bisa oke, insight apa nih bakal kita obrolin ke beberapa waktu ke depan gitu. Mungkin bisa mulai di submit di menti.com dengan kode berikut. Bisa juga dicek di chat box teman-teman. Di situ nanti ada tim kita yang akan share untuk linknya ya. Silahkan. Semisal bisa, operator bisa tolong dibantu untuk di-share screen terkait mentinya. Ini siapa cewek-cewek ini? Yang ini. Silakan bergabung teman-teman. Selamat bergabung begitu. Oke. Bisa juga ditulis ya di chat box gitu dari mana saja nih terkait tempat tinggal teman-teman atau sekarang lagi mendalamin apa begitu ya di karirnya gitu. Oke. Yang paling menarik perhatian saya ada tulisannya e-sertifikat. Oke, semoga dapat ya teman-teman. Jadi untuk sertifikatnya ini pastikan teman-teman join sampai akhir karena di sana nanti akan kita bagikan link buat ngisi biodata teman-teman yang kita tampilkan untuk di sertifikatnya begitu. Oke, di sini ada ingin tahu karena sekarang IoT lagi happening. Oke. Bagus ya FOMO-nya itu FOMO tentang teknologi gitu. Jarang-jarang nih FOMO ya, tapi tentang teknologi. Mengetahui perkembangan IoT, mendalami IoT gitu ya. Mencoba ilmu baru. Wow, hebat. Ya, sekarang di era digital ini semua orang bisa jadi quote on quote jadi apa aja ya. Termasuk di bidang pengetahuan dan teknologi gitu. Karena ya di sini nanti teman-teman bisa buat reach out dengan profesional gitu ya. Bagaimana sih karir mereka, pengembangan mereka dari awal, dari mulai belajar sampai menempuh karir gitu. Sini ada lagi semester 5. Oke, ini udah mulai iseng-iseng buat tugas akhir ya. Wah, ini mungkin pertanyaan nanti bisa jadi judul skripsi kalian gitu atau tesisnya. Mendalami OT sudah 10 tahun jadi programmer. Wow. Wah, makasih banget nih udah yang maestro udah mau join di malam hari ini begitu. Baik, terima kasih. Kita bisa kembali lagi teman-teman. Makasih buat partisipasinya. Sebelum kita melanjutkan lagi obrolan kita, kita mau share nih terkait informasi apa aja yang mungkin akan aku sampaikan di malam hari ini sebelum nanti kita join lagi bareng narasumber kita begitu.
Oke, jadi di malam hari ini kita ada beberapa agenda ya teman-teman. Di sini aku coba share. Oke, yang pertama kita tadi sudah ada ya untuk openingnya kita akan menceritakan terkait e-sport itu seperti apa. Terus kita ada tentunya ada sesi presentasi dari Mas Riza, pembicara kita di malam hari ini. Dan di akhir kita memberi kesempatan untuk 3 penanya dari teman-teman bisa menanyakan terkait apa sih yang diingin tahu tentang karir di IoT begitu ya, di teknologi ini ke Mas Riza gitu. Oke, sedikit aku mau menyampaikan ya terkait esport.id ini. Jadi kami di Widya Edu di esport.id ini kita memiliki beberapa pelatihan, training gitu ya, bootcamp dan ini sebenarnya tidak hanya untuk personal. Mungkin next misalkan teman-teman juga tertarik buat berjoin secara barengan dengan teman-teman kantor bisa nih berkomunikasi dengan kita juga gitu. Di sini kita ada beberapa training ya beberapa ada Excel, ada Flutter, Laravel dan lain sebagainya. Jadi memang ini rumahnya para programmer begitu untuk esport. Nah, teman-teman juga bisa join di sosial media kami. Untuk Instagram ini kita ada esport.id. Bisa nanti di follow terus kita mention begitu ya. Dan beberapa recap dari event-event yang kita sudah laksanakan di tahun kemarin teman-teman kita ada 1.796 peserta expert gitu dan semuanya berkomitmen untuk join di bootcamp kita. Jadi 1.796 ini sudah join nih di bootcamp kita, terus sudah berkomunikasi, berjaring gitu dan bahkan sudah mendapatkan karirnya melalui program-program pelatihan di sini gitu. Salah satu yang tertinggi di sini ada top 3-nya ada Excel, Flutter dan IoT gitu. Jadi memang tidak heran juga jika malam ini banyak banget yang datang karena top 3 kita untuk bootcamp ini memang salah satunya adalah IoT. Ini berapa pelatihan kita yang lain, ada product management, digital marketing, IT management dan lain sebagainya. Karena memang di era digital saat ini ya, karir sekarang tuh tidak hanya ke atas gitu, bahkan bisa ke samping. Jadi teman-teman bisa programming oke gitu, tapi bisa juga product management, wah tambah oke lagi gitu. Jadi nilai value diri teman-teman bisa bertambah dengan memiliki portofolio maupun pengalaman di banyak bidang gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan, government maupun swasta ya. Salah satunya kita kemarin juga mengadakan bootcamp IoT dengan Peruri gitu. Dan ini menandakan bahwa IoT ini kadang-kadang jauh di luar perkiraan kita. Oh, emang iya Peruri pakai IoT juga? Oh ternyata pakai teman-teman gitu. Jadi banyak perusahaan sekarang mengembangkan IoT tidak hanya untuk manufaktur saja gitu. Jadi lebih luas begitu. Di sini kita juga mengadakan kolaborasi dengan SMK begitu ya tentang kelas industri. Jadi kita melihat kalau di saat ini itu pendidikan sudah demokratis gitu ya. Jadi semua kapan saja di mana saja bisa mendapatkan pengetahuan profesional sejak dini. Jadi jangan sampai kita nunggu nanti yang sekarang tuh satu hari sudah bisa menguasai suatu hal gitu. Apalagi kalau kita ikut bootcamp yang intensif pasti lebih expert lagi gitu. Di sini ada pelatihan juga tentang Microsoft Word dari teman-teman PLN gitu. Dan pada malam hari ini kita mau ada challenge nih buat teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman bisa share buat keseruan ataupun obrolan di malam hari ini dengan tag kita ya, Instagram kita dan Mas Reza gitu. Di sini Instagram kita tadi ada expert.id dan Instagram Mas Reza Reza Cute ya. Cute. Aduh, ini cute banget ini namanya untuk Instagramnya ya. Berasa zaman-zaman 2000-an awal nih nama-namanya. Oke, di LinkedIn juga kita terbuka teman-teman bisa share event malam ini di LinkedIn kita di expert.id dan LinkedIn milik Mas Reza di Riza Alaudin Syah. Begitu. Nah, kalau LinkedIn karena sosial media profesional ya, jadi namanya formal nih Mas Reza nih. Ya nanti teman-teman
feel free buat tag kita, nanti kita bisa repost ataupun nanti dari challenge ini teman-teman akan bisa berjejaring dengan yang memiliki kesamaan ya, kesamaan minat di IoT gitu. Karena seringkali action-action yang sederhana ini justru mempertemukan kita dengan kesempatan yang baru seperti itu. Oke, kembali terkait webinar di malam hari ini, kita akan bersama Kak Riza Alaudiensyah ya, sebagai IoT Manager di Bluebird Group. Kita akan belajar terkait IoT, Smart City, implementasi IoT gitu, dan beberapa hal-hal lainnya gitu. Nanti mungkin konteksnya bisa langsung disampaikan saja oleh Mas Riza terkait tema yang mau disampaikan. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa dimulai saat ini. Misalkan sudah ada pertanyaan ya, sudah ngasih bekal pertanyaan nih, bahkan belum dimulai udah ada bekalnya. Dengan ketika ketik aja di chat box kita, di chat box ini nama hashtag pertanyaan seperti itu. Nanti di akhir akan dijelaskan, akan dijawab oleh Mas Riza, tentu yang nanti dari Kak Riza. Seperti itu. Mungkin demikian Kak Riza dari aku. Selanjutnya kita bisa join langsung ke Kak Riza. Halo Kak Riza. Halo. Ya, makasih Mas Riza udah bisa join di malam hari ini begitu, menemani kita buat tahu lebih banyak nih, mau kenalan lebih jauh dengan Mas Riza maupun dengan bagaimana sih pengalaman dan cerita Mas Riza dalam develop karir di IoT seperti itu. Oke Mas Riza, lebih lengkapnya saya persilahkan untuk slide ataupun screen-nya saya serahkan ke Mas Riza. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Sebentar ya, saya lagi cari screen saya ini. Oke. Oke, nggak apa-apa, desktop aja deh. Oke. Sudah terlihat kah? Sudah Mas Riza, aman? Oke. Oke, jadi malam ini terima kasih atas kesempatan dari expert.id. Ternyata startup merekan baik saya juga ya, Pak Ludi. Ternyata saya kan juga setelah namanya tahu Widya itu maka wah ya pasti nih. Oke, jadi mungkin sebelum saya mulai ada beberapa klarifikasi ya. Kalau saya belum tahu ternyata ada detailnya, tapi insya Allah nggak ada masalah sih. Jadi kan saya mungkin malam ini nggak terlalu banyak, mungkin nggak akan menyinggung detail ataupun dalam soal smart city, tapi lebih ke IoT, AI di transportasi ya, terutama di Bluebird ya. Dan ya lebih ya IoT-nya lebih di situnya mungkin ya. Nah, semoga tidak masalah. Dan tentunya terkait dengan karir sebagai IoT engineer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja ya. Sebelumnya kontennya ini ada cukup banyak ya. Semoga saja nggak over time. Oke, jadi akan ada pengenalan sedikit dari saya, intro IoT, dan tentang vertical market di Indonesia. Saya bawakan slide ini dari ASIOT, Asosiasi IoT Indonesia, di mana saya sebagai salah satu pengurusnya. Dan ya ada the stacks of IoT engineer. Nah, ada satu selanjutnya itu Arduino is not enough. Nah, dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang from newbie to IoT profesional. Ada 8 poin ya dari awal yang gimana caranya menjadi IoT profesional. Dan selanjutnya embracing AIoT at Bluebird. Oke. Oke, langsung saja. Oke, ini saya akan sedikit pengenalan. Jadi saya 2006 bulan 12 ya, akhir 2006 itu hijrah ke Jepang ya, setelah lulus dari ITS ya. Terus awalnya dari web developer,
lalu mobile developer. Nah, baru 2014 itu menjadi IoT enthusiast juga, di mana saya mendirikan Cubican dan kebetulan di tempat saya kerja Keycorp itu juga shifting dari mobile backend as a service menjadi IoT backend as a service. Dan tahun 2018 Bukalapak meminta saya untuk kembali ke Indonesia dan memimpin riset di bidang IoT. Dan ya 1,5 tahun di Bukalapak udah banyak hal yang sempat saya dan tim lakukan, dan ada beberapa yang cukup menarik, tapi sayangnya Bukalapak memilih untuk menjalankan strategi lainnya. Selanjutnya full time entrepreneur sempat ya, tapi ya karena waktu itu IoT lagi downturn, dalam artian tidak diminati ya tahun 2019 itu, dan fundingnya sulit, maka sempat untuk cari bidang lain. Nah, tapi akhirnya di Bluebird ada challenge untuk memanage 20.000 IoT yang bukan hanya riset tapi making money. Nah, di situ nanti akan saya jelaskan. Nah, selain itu saya juga ikutan di Asosiasi IoT Indonesia dan juga jadi co-founder di Krusty, ini IoT untuk tambak, dan ada juga saya jadi advisor dari akar.farm untuk IoT di bidang agribisnis. Dan juga terakhir saya juga diminta bantuan ke Peruri juga. Tapi bukan di IoT-nya, di blockchain-nya. Oke, itu saja mungkin introduction dari saya. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang IoT definition ya. Jadi ini tekstual banget ya, dari istilahnya secara legalnya itu IoT itu apa sih? Jadi IoT itu direkomendasikan dari ITUT, jadi semacam Telecom Union ya. Nah, itu apa sih? Jadi ada bagi 4 layer, yaitu application and solution, platform, device management, security analytics, and etc. Dan network and gateway, and also sensor devices. Jadi ini yang disebut dengan IoT yang punya 4 pilar ya. Jadi ada device, ada network, ada connectivity, dan application serta solution. Nah, dari Internet of Things secara broad-nya sendiri, jadi connecting device to human value. Nah, di sini lebih lebih menerangkan IoT itu sebenarnya lebih pada poin-poin di mana intinya connecting device tapi harus mempunyai value terhadap humanity. Jadi harus ada mempunyai poin-poinnya itu, misalkan ada embedded of intelligence, ada data sensing, ada communication. Nah, dari sini intinya garis-garis ini menunjukkan suatu hubungan antara IoT dan data analitik. Di sini IoT peran utamanya adalah memanen data langsung objektif dari mesin. Nah, sehingga itu jadi instrumen utama dan penting untuk big data. Nah, di sini kaitannya di situ. Jadi layer utama dari data driven business intelligence decision, layer utamanya ada dari IoT juga, which is salah satunya adalah nggak cuma sensor itu, tapi juga mobile device dan lain sebagainya, termasuk IoT juga. Nah, lebih teknis lagi, IoT itu apa sih? Jadi IoT itu intinya ada problem, data, konteks, sama action. Jadi sebuah metodologi untuk menderivat connected system untuk memecahkan masalah. Nah, itu suatu istilahnya satu definisi yang filosofi dan praktikal semuanya. Karena kalau term dari IoT itu apakah ibaratnya computing juga bukan, apakah elektronik juga bukan, tapi suatu sistem yang intinya terkait dengan problem, data, konteks, dan action. Oke, lanjut dah. Saya ambil salah satu slide tentang ini ya. IoT is all about building artificial intelligence.
walaupun kalian tidak membelikan bukan semacam kayak fancy AI atau ML, kalian membuat suatu sensor dengan limit switch, dengan adanya limit apa namanya action, itu sudah AI, itu sudah artificial intelligence gitu. Walaupun at some point dia masih imperatif ataupun tidak machine learning, tapi itu adalah bagian dari kecerdasan buatan, karena di situ walaupun rule based engine itu tetap sudah termasuk dalam AI, karena AI itu sangat sangat broad gitu. Nah, namun di sini bisa dilihat bahwa the environment, the sense of environment, act of the environment itu aktuator. Yang di atas adalah sensor. Dari konteks tersebut ada pola pengaturan. Misalkan kalau pH-nya itu di atas 8 berarti dia sifatnya basa, atau kebalikannya asam gitu kan. Itu kebalik ya. Nah, semacam itulah. Jadi moisturizing sensor gitu kan. Ada range-nya. Dari apabila keluar dari range itu maka harus ada action-nya. Nah, itu sudah merupakan AI sebenarnya. Walaupun at some point itu cuma rule based engine, karena rule based engine atau sistem Parker itu juga termasuk dari AI, walaupun sampai istilahnya pada level yang sederhana. Nah, IoT sendiri punya impact yang jelas akan membuat decision better ya. Pengambilan data keputusannya itu sangat jadi lebih baik ya. Semacam democratization of knowledge, unprecedented data insights, end-to-end process visibility, productivity improvement, dan lain sebagainya. Jadi dari sistem yang dibuat dari IoT ini maka akan bisa tercapai value untuk humanity, untuk proses, untuk ya hasil-hasil outcome yang diinginkan, gitu. Perbaikan dari sistem, efisiensi, bahkan sampai pencegahan korupsi. Gitu. Intinya apa? Karena data mesin itu jujur, tidak bisa bohong. Ya kalau bohong berarti ada yang bikin bohong. Nah, kita bicara ke Indonesian IoT ecosystem sekarang. Nah, di sini dari IoT juga ada macam-macam ya, dari layernya, dari networknya yang main siapa aja, tentunya telco, service enabler dari MVNO kayak Iris, ada ARM juga yang ada platform dan lain sebagainya, ada BOS, itu masukan dari ekosistem dari IoT juga. Termasuk di sini seperti Prasimax itu juga buat data, ya mungkin ada perubahan Cubican dulu sempat deploy IoT di Suta, di Terminal 3, dan lain sebagainya. Nah, di vertical marketnya ada juga di Smart Agriculture di sini yang cukup punya sukses ya, sangat sukses di sini. Salah satu ya e-fishery, yang lagi emerging ada Akar Farm, itu saya sudah dapat funding dari Antler. Dan di sini otomotif dan smart transportation ya, tentunya Bluebird. Bahkan saya awalnya belum tahu kalau Bluebird itu ada IoT, setelah saya dijelaskan bahwa Argo-nya itu adalah IoT gitu. Dan tentunya dari IoT, dan driver atau pengemudi Bluebird itu taunya iOT gitu. Device-nya namanya iOT. Jadi sudah sangat menjadi terkenal namanya IoT itu salah satunya. Dan ada perusahaan yang seperti Alita untuk smart city juga, ada Eltron juga, dan ini sudah established ya di sini. Nah, sedangkan kita baca regulasinya ya, di sini ada 4 regulasi ya. Jadi application solution sudah diregulasi dengan undang-undang PSE, platform juga, network dan gateway ini ada aturan penggunaan frekuensi radio semacam LoRa, dan untuk device ada sertifikasi perangkat atau SDPPI. Oke.
Selanjutnya, nah ini surveinya agak lama juga sih, 2017, tapi masih standar. Jadi ada Indonesia IoT Roadmap, dan salah satu saya juga sempat mengikuti untuk pembahasan regulasinya, dan sudah keluar peraturan menterinya, dan terakhir itu peraturan menteri soal LoRa. Nah, yang sedang akan berlangsung ini adalah LoRa untuk 455 MHz ya, itu lagi proses katanya. Jadi hopefully segera bisa kita gunakan spektrum 455 untuk LoRa sehingga jangkauannya lebih jauh. Itu ada juga tentang TKDN juga ya terkaitannya. Jadi TKDN itu untuk 4G kan semua harus yang masuk ke Indonesia harus ada TKDN-nya untuk HP. Jadi ya itu harus ada sertifikasi khusus. Nah, ini IoT tentang COVID-19 ya, ternyata juga ada hubungannya juga, di mana banyak rekan IoT startup yang punya momen untuk coba men-solving permasalahan terkait COVID. Saya juga dulu sempat juga bikin alat dan bikin webinar juga tentang IoT untuk yang sekarang umum, yang temperatur itu, sempat juga menggunakan AWS waktu itu. Nah, ini adalah grafik tentang IoT penetration di sektor-sektor. Terlihat bahwa tahun 2025 ya, di yang merah itu adalah proyeksinya. Yang biru itu dari 2020 apakah terrealisasi? Saya rasa memang masih menuju ke sana juga. Dan demand-nya juga di sini ada proyeksinya. Nah, ini market untuk 2025, jadi cukup menjanjikan. Hardware, device software, communication, cloud platform akan naik year on year-nya 78%. Ya. Jadi nggak heran kalau jadi top 3 ya untuk IoT. Oke. Ini juga peluang-peluangnya terkait IoT kemarin waktu ini mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu terkait ini ya. Jadi healthcare itu juga itu sangat menjanjikan, dan ini membuka mata bahwa pentingnya IoT dan bisa solving gitu ya. Maka harus diakselerasi. Nah, sekarang lanjut nih ke stacks of IoT engineer. Nah, IoT engineer itu butuh education tentunya, teamwork tentunya. Jadi ability to learn independently. Ya, harus bisa ngoprek. Harus paham tentang networking dan security protocols. Harus paham ataupun familiar dengan programming and debugging, tapi juga harus paham ataupun aware dengan software design supaya tidak terjadi bug yang kritikal. Jadi pentingnya ini, IoT itu seperti embedded dan lainnya itu ada kritikalnya, dan juga ada latensi yang harus dipikirkan. Jadi nggak main-main untuk bikin algoritma harus efisien, bikin struktur data harus efisien, nggak boleh asal pakai framework dan lain sebagainya. Harus paham yang ada di sampingnya, itu ada QoP, MQTT, HTTP, UDP, TCP dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada internet. Intinya harus understanding how the internet works, the key to designing the IoT application. Jadi gimana, nggak cuman sekedar buka browser aja, terus habis itu ya seperti ini internet, tapi tidak seperti itu. Harus paham dari sisi application, transport network, dan sampai fisikalnya secara garis besar. Nah, komponen-komponen dari IoT system itu seperti apa? Environment ya, seperti connection kayak ada BLE, Zigbee, Wi-Fi, itu sebagai connection ya, harus tahu karakteristiknya masing-masing. Ada juga kalau mau naik ke atas,
harus menggunakan WiFi, harus mengerti gimana internet, ada 5G juga, ada cloud. Nah, sebagai samping kanan ini ada pemrosesnya, yaitu digital API. API-nya itu bagaimana. Yang di bawahnya ada konteks, data analytics, dan information and action. Nah, ini ada career opportunity-nya. Kalau things harus punya domain expertnya di mana? Misalkan embedded developer. Dia sebagai embedded developer harus paham bagaimana bikin firmware yang yang benar-benar efisien gitu loh. Makanya Arduino is not enough ya. Intinya itu. Jadi embedded developer itu kalau saya ada posisi embedded developer nggak akan saya malah sukanya itu enggak dia pernah Arduino sama nggak pernah Arduino gitu. Tapi dia sudah bisa STM32. Yang satu cuma Arduino aja. Ya saya pilih STM32 lah gitu, lebih advance karena yang dipakai karena to be honest memang kalau di deploy ke industrial grade itu ya ya nggak pakai Arduino gitu. Ini harus benar-benar yang production grade gitu. Arduino is a tool to prototype untuk jadi production, ya di deploy ke mass production itu bukan menggunakan Arduino secara production karena library-nya ataupun IDE-nya ada yang lebih bagus lagi semacam Platform.io, walaupun library-nya pakai Arduino tapi Platform.io dia lebih implement yang namanya software engineering dalam embedded programming ya. Nah, ini juga dibagi tadi ada things, the roof, the cloud, and the apps and service. Jadi sebelah kanannya itu. Nah, kalau full stack gitu ya semuanya bisa juga. Kalau full stack IoT gitu ya, udah bisa embedded, big data, bisa Python, bisa Panda, terus bisa Flutter, yang bisa apps developer kalau mau sekaligus semuanya full stack IoT engineer ya, jadi harus satu orang. Tapi ya, nah itu bukan untuk yang di industri. Biasanya tidak bisa supaya lebih fokus. Ya ini tadi, hari ini is not enough. Jadi ini sudah jawaban. Oke, sehingga kalau nggak cukup gimana caranya? Nah ini ada 8 apa 9 ya? 9 ternyata. Ya 8. Yang pertama adalah obtain relevant degree. Nah ini dia. Mungkin apa ya, kayak ini suatu hal yang ya mungkin nggak bisa dinegasi ya, tapi ini Indonesia gitu ya. Tetap aja butuh, kalau yang otodidak takutnya kalau menggunakan jadi IoT engineer itu at some point dia akan sulit gitu karena di sini elektronik ya, di elektronik itu ada ilmu-ilmu yang nggak semudah kalau kita belajar coding gitu. Jadi ada rangkaian elektronika, ada kalkulus ya, ada telco itu harus tahu modulasi, demodulasi, ada teori penggandaan ya kan. Jadi jurusan elektronik emang teknik elektro itu sangat cocok untuk IoT, tapi tidak cukup gitu loh. Dia harus juga menambahkan software engineering, ada big data untuk menjadi IoT engineering yang profesional gitu, yang dia bisa berkembang, yang rockstar gitu. Makanya nggak cukup cuman istilahnya obtain a relevant degree itu salah satu istilah yang pertama lah gitu, bisa cari. Walaupun nggak harus elektronik, nggak harus elektro, bisa juga dari teknik komputer, bisa jadi computer science, bisa jadi informatika, atau bahkan statistika. Tinggal belajar teknik fisika, yang tahu dapat elektro gitu ya, fisika, elektro. Nah, at least dari eksakta ya. Nah, kalau non eksakta itu mungkin bisa sebagai hobiis
Tapi untuk jadi profesional engineering paling nggak dia harus ikut bootcamp, harus ikut apa yang nano degree atau apa yang harus paham gimana caranya ala dasar teknik elektro atau dasar rangkaian elektronik gitu tahu gitu. Jadi nggak asal misalkan nyambungin kabel tapi nggak ngerti gitu, misalkan voltasenya, VCC dan lain sebagainya. Ya. Ya to be honest memang saya pun juga masih tanya-tanya itu kadang-kadang kalau lupa gitu masalah basic elektronik dasar gitu. Tapi at least ada basic untuk di teknik elektroniknya itu. Nah, selanjutnya ada grand programming skill ya. Terus ini ya, jadi seperti yang saya bilang, jadi kalau di teknik elektro itu kadang-kala ada anak elektro itu kadang-kadang ada yang nggak suka jadi coding gitu ya. Nah, itu sebenarnya sayang gitu. Nah, ada kan at some point kalau hardware saja itu akan limited gitu. Tapi hardware, platform, AI, big data akan jadi katalis untuk seorang IoT engineer dari sekedar junior IoT engineer, saat menjadi senior, dia bisa senior embedded, tapi juga dia saat bisa jadi IoT arsitek atau jadi IoT manager kayak saya misalkan. Karena IoT manager itu nggak cuma ngurusin embedded engineer, tapi juga ngurusin dunia back end juga, ngurusin AI engineer juga misalkan. Jadi harus tahu secara horizontalnya itu secara V-shape ya, harus paham untuk field-field yang tadi. Jadi gen programming skill itu bisa. Jadi dan polyglot lah istilahnya. Ya nggak harus semuanya gitu. Paling nggak ada C++ tahu gunanya seperti apa. Di JavaScript ya oke lah buat fast productivity. Dan Python jelas lah. Go untuk backend dan yang tengah Rust gitu ya. Contohnya PHP nggak ada di sini. Ya sengaja nggak tertulis di sini. Oke, lanjut programming ya. Dari programming itu apa ya? Tentang komputer bagaimana dasarnya, gimana cara develop, source code-nya gimana, clean code, algorithm, data, teknologi, dan tentunya juga security. Jadi security itu juga penting. Make sure kalau kodenya nggak ada loophole, nanti kejadian dibobol dan misalkan integer overflow gitu ya, yang bisa bikin drone nyungsep ya. Ya, jadi penting ini kalau nggak paham programming itu kejadian ini di Bukalapak dulu ada kejadian di mana ada drone yang rusak gara-gara integer overflow. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak viral itu ya. Nah itu untuk programming. Jadi programming penting ya. Jadi makanya anak elektro yang nggak suka programming itu ya harus diubah mindsetnya ya. Tetap programming untuk karir itu juga penting. Jadi jangan dibenci. Nah, selanjutnya juga networking ya. Ini juga harus tahu walaupun nggak harus itu nggak harus mendalam, tapi harus tahu gimana pola kerja bedanya 4G, 3G, apa namanya LPWA, Bluetooth itu gimana, Bluetooth diajaknya seperti apa, komunikasinya seperti apa, ya harus paling nggak punya knowledge secara standarnya. Jadi bisa merancang, oh pakai Bluetooth tapi mau jangkauannya 2 kilo, ya nggak mungkin lah. 2 kilo maksimal yang terbaru aja 2,4 aja itu pun nggak sampai 1 kilo, nggak mungkin sampai 1 kilo. Walaupun sampai juga datanya juga nggak banyak gitu. Emang dirancang sebagai low power short range. Nah, kalau LoRa low power wide range bisa sampai 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Nah, jadi ininya harus tahu untuk perancangan itu. OSI layer juga 7 layernya itu harus mengerti juga. Nah, ini saya jelaskan ya sedikit ya jangkauannya antara Sigfox itu ada DB-nya, DB itu apa desibel harus tahu juga satuan-satuannya, spektrum juga bandwidth ini. Jadi dari tabel-tabel ini saat merancang solusi IoT itu jadi paham gitu apa yang harus digunakan. Nah, gitu. Nggak cuman apa mau target 5G tapi buat tambah ya nggak mungkin lah. Memang
operator Telkom mau di remote area pasang BTS 5G gitu. Nah, sebaliknya kalau bikin LoRa tapi di Jakarta di Sudirman gitu, ya buat apa gitu? Di sini LTE aja tercover, 5G tercover gitu ya. Jadi istilahnya use the right tools atau use the right technology. Nah ini juga tadi ya, short range, local area, wide area. Fungsinya apa? Ada yang di sini. Dalam hal ini outdoor-nya ini ada ini maksudnya ada grafiknya. Misalkan apa LTE sama NB-IoT ini kan yang dia lebih jangkauannya lebih tinggi dan apa namanya dari sisi kecepatan data. Nah, 5G tentunya paling besar. Ini namanya advantage aspect-nya. Jadi wired itu juga kadang kebutuhan, nggak harus semua wireless. Seperti dulu di apa bandara itu prefer wired dengan PoE untuk menghubungkan menghubungkan satu node dengan node yang lain. Ada Bluetooth juga, LPWA digunakan atau seluler bahkan satelit ya. Karena dibutuhkan dia daerah yang di remote area untuk maritim itu biasanya butuh satelit. Oke. Nah, ini tentang seluler ya. Nah, tapi sebenarnya seluler itu tidak dirancang dengan growth in traffic. Ya, karena ya device itu sangat banyak ya bisa sangat banyak mengalahkan populasi manusia. Apalagi kalau dia independen gitu. Jadi satu mobil gitu misalkan dia connectivity-nya bisa banyak gitu, nggak cuma satu SIM card gitu ya. Itu bisa aja. Nah, obviously harus understand hardware ya, Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi dan etc. Di sini ya Arduino awal ya udah tahu, habis itu naik ke ESP32, habis itu ke STM32, ya in parallel Raspberry Pi dan lain sebagainya sampai sistem on chip, sampai yang lebih advance lagi semacam FPGA dan lain sebagainya. Nah, domain aspek ya untuk IoT device ini ya embedded firmware ada di sini ada yang khusus untuk manufacturing ya harus punya experience di sini ya. Electrical engineers itu terkait dengan power supply dan sebagainya dan mechanical engineer mekatronik ya itu juga ada salah satunya kebutuhan itu jelasnya untuk merancang casing dan lain sebagainya bentuknya wearable atau dan lain sebagainya secara mekanik itu juga dibutuhkan. Ya. Secara manufacturing expertise juga untuk SMT harus ada vendor-vendor bagaimana itu untuk bikin device. Nah selanjutnya get experience with IoT platforms. Ada Blink, ada ThingsWorks dan lain sebagainya. AWS IoT ini juga penting. Nah, ThingsWorks ini ya, ini sangat saya rekomendasikan ya. Karena ini juga banyak dipakai, saya juga pakai di Krusty juga. Saya sarankan juga di Bluebird juga pakai ini untuk beberapa use case ya, di mana GPS-nya masuk kita setup dan ada plugin dan bisa setup, bisa deliver dalam 5 hari atau seminggu untuk satu sistem tracking. Kita menggunakan ini. Jadi ya familiarity-nya coba pakai ThingsWorks ya. Harus dipelajari secara struktural seperti apa karena di situ ada MQTT broker, ada VOTA manager dan lain sebagainya. Ada edge computing juga kalau mau masukin di situ. Nah, itu. Nah, soalnya lagi agak lebih lux ya dari AWS IoT. Nah, itu semuanya banyak fiturnya termasuk ada FreeRTOS, connect ke Lambda dan lain sebagainya, ke cloud, ada Greengrass dan lain sebagainya. Ini advance. Jadi paling advance ya untuk AWS IoT ini ya. Untuk framework-nya. Nah, mungkin kalau ada
webinar atau apa tentang AWS IoT itu ikut aja, mungkin dapetin kredit supaya tahu, karena high value ya. Kali kalau bisa dapat sertifikasinya ya untuk konsultan sangat premium ini ya, karena dipakai oleh manufacturing yang industrial grade ya untuk IoT-nya. Nah, ada yang lain misalkan yang open source, open remote, ada Blink tadi, ada Particle, ya ThinkForks dan lain sebagainya. Ini ya platform memudahkan kita untuk menjadi bridging device ke cloud dan deliver value, intinya itu. Nah, ini yang emerging ya, namanya Edge Impulse. Ini Edge Computing Framework atau platform ya. Ini saya pakai juga di Bluebird untuk deliver IoT ya. Jadi tapi masih belum total ya, karena di Edge ini kalau total menggunakan Edge Impulse ini itu dari device langsung masuk dan training dan habis itu di deploy dan lain sebagainya. Tapi saya hanya untuk deployment-nya itu tidak menggunakan Edge Impulse. Nah, low code maksudnya ini. Jadi platform, framework, device, free version, low code, customizable. Nah, ini contohnya gimana Edge Impulse itu bisa melihat mentrain dari K-mean atau classical machine learning sampai deep learning menggunakan TensorFlow itu support, jadi keren lah. Nah, ini contohnya misalkan raw datanya digunakan untuk analisa. Nah, selanjutnya setelah coba-coba, langsung aja bikin project-project kecil, project-project mainan, hobi project, ikutan hackathon ya. Hackathon, makanya itu asik untuk dilakukan gitu, dan sangat signifikan untuk hands on ya. Jadi punya portofolio untuk gitu. Nah, ini contohnya misalkan IoT temperatur yang lama-lama ini ya, SW8266. Nah, terus ya pakai Arduino awalnya, pakai wearable dan lain sebagainya. Ya gunakan ini mengasihkan sebagai hobiis dan juga nggak cuman boring di depan komputer lihat itu, nggak, tapi ada sesuatu yang kita bisa wow gitu ya, blinking dan lain sebagainya. Intinya dibanding dengan just mobile application development itu di IoT itu project-projectnya itu menyenangkan. Dan stay updated ya. Stay updated di sini ya harus update lah, jangan FOMO. Jangan FOMO ya, jangan ya harus FOMO lah untuk masalah teknologi ya. Makanya dalam webinar ini saya akan update ya buat rekan-rekan tentang Edge Computing dan IoT. Nah, contohnya nih, IoT and blockchain in logistik. Nah, gimana sih? Jadi hubungannya sih, apa sih hubungannya IoT sama blockchain gitu ya, sebagai contoh. Nah, intinya kalau blockchain itu adalah suatu metodologi untuk storage ya. Maka IoT tadi langsung berperan penting untuk prosesnya di layar untuk IoT-nya. Jadi dia langsung masuk ke sebagai node-nya. Jadinya dia misalkan ada barcode scanning, langsung dia masuk ke blockchain. Ya, nggak masuk ke database konvensional. Karena apa? Ini nantinya kan supaya tahu paketmu itu ditaruh di mana, ya kan? Dan harus satu sama lain, misalkan dari agregator gitu kan ya, misalnya dari Topet gitu kan ya, dari Topet terus habis itu pakai Gojek gitu misalkan, dan lain sebagainya yang dia multi. Ada juga misalkan dia butuh penyimpanan yang harus fresh ya, penyimpanan vaksin lah misalnya. Nah, itu perlu supaya tahu ini vaksinnya bener nggak ini penyimpanannya, gimana buktinya. Ya, makanya data-data perjalanannya itu disimpan dari blockchain gitu. Begitu sampai dia akan tahu, oh ya ini bener nggak pernah dibuka hasilnya. Delivery-nya waktu cold chain itu dia tahu semuanya gitu loh. Nah, itu kalau menggunakan database konvensional akan
troublesome gitu. Makanya ada solusi menggunakan blockchain IoT. Nah, sekarang AI lagi hot. AI dan IoT blended. What it is and why it matters. IoT device get data, AI makes decision. Nah, sekarang kita tahu gimana sih kalau on cloud IoT itu seperti apa. Nah, kalau on cloud IoT itu dia cuman yang AI-nya ada di cloud semua. Gateway-nya itu nggak ngapa-ngapain, lempar. Semua prosesinya ada di cloud. Itu namanya dengan AI on cloud ya. Edge computing. Nah, edge computing ada di tengah nih gateway-nya. Gateway-nya itu tadi misalkan ada dia di satu sensor-sensor dalam mobil, itu ada IoT-nya, itu edge computing-nya di situ. Prosesnya di situ. Dia ada single board komputer yang cukup capable, bahkan di situ prosesnya itu. Plus modelnya ada di generate atau di training di cloud. Sehingga ada interaksi di situ. Nah, itu namanya dengan secara kasual adalah edge computing. Embedded IoT. Nah, ini gimana nih? Prosesnya ada di device ya gitu, kayak TinyML gitu. Modelnya ditaruh di MCU-nya. Semacam ESP32, itu bisa dimasukin AI processing-nya. Nah, tentunya skenario-skenario ini ada drawback-nya, ada itunya, ada plus minusnya. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Apabila semuanya dibutuhkan latensi yang tidak bisa ditolerir misalkan, maka ya IoT embedded itu penting. Tapi kalau masih bisa sampai 100 milisecond, itu mungkin bisa di gateway-nya, edge-nya. Tapi kalau nggak butuh real time, semuanya bisa di cloud. Gitu. Nah, ini dia. Nah, 5G itu gimana? Nah, 5G itu beda lagi. Kalau 5G itu ya karena datanya itu latensinya kecil ya, maka nggak perlu lagi takut soal bandwidth, semuanya bisa processing-nya di situ. Tapi ya mahal. Drawback-nya di situ. Itu capable dari latensinya. Nah, makanya si Tenes masuk bilang latensi nggak butuh di sini. Ini gambarnya dari bilang kalau 5G-nya ada di sini semua di cloud ya, di tengah itu. Jadi gateway ataupun semuanya dikirimkan semua, datanya itu diambil sekaligus diproses karena latensinya misalkan self driving itu juga capable menggunakan 5G karena latensinya dianggap memenuhi syarat untuk aplikasi IoT. Nah, ini cloud ya, cloud computing, ada TensorFlow, framework-nya. Ada AWS, juga namanya SageMaker. Nah, sedangkan AI kalau edge computing ada ini diagramnya. Jadi di training datanya, inference-nya ada di device-nya. Jadi itu modelnya. Nah, misalkan contohnya ini, Edge AI kamera, dia bisa segmentation, ada persen, ada notifikasi, dikirim notifikasinya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan full untuk di self driving kayak Waymo, menggunakan image, radar, lidar, adanya Veer dan lain sebagainya. Contohnya ini ada park assistant dan lain sebagainya. Nah, dari sini semuanya bisa sebenarnya menggunakan 5G, tapi ya biasanya tidak praktikal dan bukan costly. Tapi dari situ akan bisa mempercepat training dan bisa membuat sistemnya lebih cerdas. Nah, ini DeepStream SDK dari si NVIDIA, ini juga sangat keren juga, bisa dipakai untuk self driving dan lain sebagainya. Intinya kita bisa develop untuk smart system menggunakan GPU CUDA-nya itu untuk training maupun inference-nya.
Ini contohnya misalkan untuk smart retail ya, buat robotics juga. Nah, ini live in action-nya itu misalkan menggunakan deep learning. Nah, ini juga termasuk IoT karena dia begitu apa namanya modelingnya di training di cloud, habis itu modelnya didistribusikan, ada perbaruan lagi, akhirnya ada di continuous learning dan lain sebagainya. Nah, sekarang use case in transportation seperti apa sih? Nah, ini ada school bus safety solution. Ini sudah diimplementasikan oleh Bluebird untuk school bus ya. Jadi sudah dideploy di International School di Jakarta. Jadi ada DMS-nya, ada ini, ada yawning, ngantuk gitu ya, smoking, phone call, itu sudah diimplementasi. Ada sempat kita juga ngetes untuk ADAS, Advanced Driving Assistance System. Nah ini untuk passenger fuel counting juga ada juga di ini alatnya yang kita beli dari China ya, sudah implement. Nah ini contohnya kalau gimana cara bekerjanya menggunakan TensorFlow ya. Oke, gimana sih IoT at Bluebird? Ya Bluebird itu ada 36.000 ya. Ya dulunya ini sebenarnya, tapi ya kurang lebih sebenarnya lah. Tapi yang menggunakan IoT kurang lebih 20.000 ya. Jadi 36.000 itu dulu sebelum pandemi ya sempat segini. Tapi sekarang kurang lebih menuju ke arah itu lagi. Nah ini IoT-nya, ini di Tesla ya. Tesla aja dimasukin IoT ya. Jadi di tengahnya itu sekarang sudah capable. Dari saya 2 tahun saya melit di Bluebird itu sudah banyak hal termasuk dimasukkan AI juga di situ. Dan ya di sini kita termasuk kita saya waktu itu diminta tugas utamanya adalah menghandover dari vendor Korea yang bikin ini. Terus kita dikasih source-nya, kita develop. Nah, next kita akan bikin V2-nya juga. Misalnya, nggak cuman make ya. Kita coba nggak cuman make dan maintenance, tapi coba lah kan untuk bikin gimana caranya. Challenge banget. Ada di sini ini edge computing ya jelasnya karena ada 4G LTE, ada Wi-Fi, ada OBD2, dia bisa ngambil data, ada GPS, ada gear dan akselerator. Nah, apa yang sudah dideploy untuk AI untuk pertama kali. Jadi ini mungkin tahu nggak namanya GPS jammer itu. Jadi kalau pakai jammer itu dia nggak akan terdetek berfungsi gitu, akan nyangkut GPS-nya. Nah, gimana cara IoT supaya tahu kalau jammernya itu dia pakai jammer atau tidak? Ya itu dianalisa sinyalnya. Kalau dikasih polanya kita training menggunakan jammer sama training di black spot gimana? Nah, kita dari situ akan terdeteksi sinyal ini most likely adalah jammer. Sinyal ini cuman dia di basement, jadi bukan jammer. Nah, fungsinya itu. Nah, ini hasilnya. Ya, kedeteksi ada jammer. Oke. Pak, ternyata Mas sudah kurang lebih 1 jam ya saya ngobrol. Oke, jadi recap ya dari sini. Ada saya deliver banyak hal di sini, terutama bagaimana untuk menjadi engineer yang profesional
dari networking, AI, blockchain, sekelas programming. Saya tekankan bahwa Arduino is not enough. After doing some Arduino, move on to the like ESP32 native platform Mio. Jangan lama-lama menggunakan IDE Arduino, harus move on ke platform Mio, habis itu ke native, harus pelajarin stack gimana, programming dan lain sebagainya. Oke, dari saya rasa untuk materinya sudah cukup. Oke, terakhir saya akan berikan email saya. Di sini email saya ada banyak ya. Reza@alodira.com, ada rezakiti@gmail, ada zahraldin@nf3.id. Terima kasih. Saya ucapkan. Mungkin saya kembalikan ke rekan expert. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Riza. Wah, banyak banget ini insight yang kita dapat ya teman-teman. Dari perkembangan IoT dan perjalanan Kak Riza ya untuk menempuh karir di bidang IoT ini gitu. Oke, sebenarnya mohon maaf teman-teman karena ada batasan waktu, jadi Mas Riza ada batasan nih buat ceritanya. Nanti teman-teman bisa join lebih lanjut terkait IoT ini, terus update aja dengan program bareng expert gitu. Oke, terkait event pada malam hari ini begitu, aku mau sharing teman-teman untuk suatu kesempatan ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Riza gitu. Oke, kita sekarang harus banyak portofolio kita gitu, harus banyak pengalaman kita ikut-ikut bootcamp gitu. Nah, terkait hal itu teman-teman dari kami di Expert sedang ada intensive bootcamp menjadi IoT engineer gitu. Di sini kita akan memberikan 8 sesi intensif dalam 1 bulan ke teman-teman begitu ya, untuk bisa join di program bootcamp ini begitu. Untuk kurikulum yang dipelajari ini ada beberapa poin-poinnya begitu untuk teman-teman bisa lebih into menjadi IoT engineer seperti itu. Sini untuk fasilitasnya ada sertifikat begitu, ada materi juga yang bisa teman-teman terus pelajarin gitu, dan tentunya yang tidak kalah penting ketika teman-teman sudah join di bootcamp ini akan ada mentors dan ada networking yang support teman-teman di circle IoT engineer seperti itu. Dan beberapa pengenalan untuk mentor kita ada Kak Faris Ali Muda begitu. Beliau adalah senior solution arsitek di Telkom Indonesia, dan ada Kak Ahmad Soni, beliau asisten supervisor R&D at PT Sistem Integrasi Mandiri begitu. Nah, kita juga menyediakan beberapa tools ya yang bisa digunakan teman-teman selama bootcamp IoT ini. Nah, berikut mungkin banyak teman-teman yang bertanya terkait bootcamp ini tuh seperti apa, terus apa sih yang kriteria yang bisa ikut begitu, terus bagaimana pertemuannya. Nah, ini beberapa jawaban ya dari frequently asked question yang sebelumnya ditanyakan oleh teman-teman di bootcamp gitu. Jadi karena ini kelasnya malam, jadi fleksibel banget buat teman-teman yang di siang harinya sedang ada pekerjaan ataupun masih kuliah begitu, bisa join di program bootcamp ini. Oke, saya izin share untuk video dari bootcamp kita yang terdahulu di bootcamp IoT.
Baik, demikian teman-teman untuk penjelasan terkait, bootcamp kita dan ini beberapa testimoni ya, dari peserta kita terdahulu dan memang sudah terbukti gitu, teman-teman banyak yang terbantu dan menjadi momen buat scale up, skill mereka di dunia IoT. Dan khusus buat malam ini teman-teman, yang berada di webinar ini kita ada diskon, mmm, tinggal gampang caranya, tinggal chat aja gitu. Diskon hanya untuk 8 orang peserta di webinar malam ini, 100.000 dengan chat IoT ke CRM Expert atau admin kita di WA Group begitu. Untuk kontaknya teman-teman sudah tahu ya, bisa juga dicek di chat box gitu, mungkin di sana sudah di-share oleh, teman operator kita. Dan khusus tadi yang ada mention baru semester 5 nih, tenang saja kita ada diskon khusus buat teman-teman mahasiswa, mmm, selain tadi 100.000 plus scholarship 50.000 bagi teman-teman mahasiswa dengan chat mahasiswa IoT plus kirim KTM yang aktif ke crmexpert.id kami seperti itu. Baik, jangan lupa teman-teman untuk segera mendaftar di malam ini juga untuk chat langsung ke grup gitu ya. Di grup sana sudah ada admin yang siap, membalas chat dari teman-teman terkait bootcamp menjadi IoT engineer begitu. Baik Mas Riza, kita mulai, beranjak ke sesi Q&A. Mungkin dari Mas Riza sudah ada Mas untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ataupun menggelitik buat dijawab terkait, materi tadi pengalaman yang disampaikan oleh Mas Riza. Silakan Mas, saya Oke. persilakan. Nah, pertanyaannya nih. Oke, saya jawab yang pertama, mungkin pertanyaan dari Mahdi ya. Mau tanya Pak, melihat stack di Bluebird argonya tadi sepertinya menggunakan suatu SBC ya. Boleh sharing Pak terkait penggunaan SBC khususnya mass production-nya apakah seperti Raspi memungkinkan? Dari beberapa device lain semacam GPS, OBD2 dan lain-lainnya apakah terdapat satu microcontroller lain atau langsung SBC? Oke, pertanyaan bagus ya, Mas Mahdi. Jadi kalau di Bluebird itu SBC-nya harus automotive grade. Jadi Raspberry Pi tidak bisa karena Raspberry Pi terutama yang di pasaran itu kan menggunakan SD card dan dia tentunya ada keterbatasan di I/O-nya. Jadi salah satu fitur utama yang wajib ada untuk SBC itu ada eMMC karena kalau failure karena mobil itu bisa 24/7 ya dia hidup bisa aja seperti itu dan kondisinya juga bisa panas. Jadi harus automotive grade. Jadi SBC-nya custom ya dari vendor itu memang industrial grade ya. Jadi ada kan SBC yang industrial grade itu kan. Jadi nggak bisa untuk pakai Raspberry Pi. Dan GPS OBD2 itu ada microcontroller sendiri pakai STM32 ya. Itu. Dan pengiriman datanya menggunakan MQTT dan protobuf ya. Jadi protokolnya menggunakan protobuf. Jadi ya itu, jadi nggak menggunakan JSON dan terenkripsi, secure, tentunya secure. Semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, nah untuk handover dari Korea proses reverse engineer seperti apa? Ya itu namanya reverse engineer ya berarti harus baca kodenya kan, tentu kan dikasih kode atau kalau kodenya itu ya harus dia kalau reverse engineering itu ada ilmunya sih memang. Jadi prosesnya itu kalau yang sulit itu kan di sisi embedded-nya itu kan. Jadi kalau jadi saya nggak bisa terangkan mendetail, tapi yang jelas ada cara untuk mereverse engineer-nya. Sebagai contoh, ya tebak-tebakan register di yang dilakukan salah satu tim kami untuk mendapatkan wheel pulse itu tebak-tebakan register yang dikirimkan oleh BD. Bukan OBD sebenarnya, CAN bus.
Jadi tebak-tebakan, oh ini gesture ini kali ya, gitu loh. Dia maju untuk trial and error. Itu salah satu cara reverse engineering-nya. Dari situ kita bisa develop solusi-solusi ya custom. Wah, kalau di bootcamp nanti ada case untuk paid mobility seperti Bluebird nggak? Nah, itu saya nggak bisa jawab ya. Kalau bisa mentorship portfolio project yang sesuai dengan bidang yang diminati peserta gitu. Nah, itu nggak tahu, saya serahkan ke pihak expert ya. Oke, pertanyaan lain, bentar saya pilihkan yang relevan ya. Udah. Baik teman-teman, jangan lupa ya untuk isi juga presensinya. Nanti dari presensi tersebut kita akan Oke, kirimkan untuk sertifikatnya begitu. Bagaimana Mas Riza? oke. Nah ini nih, ada Mbak Tiara nih, bertanya dengan industri pendidikan. Oh, Saya berasal dari institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan IoT-based system dan autonomous vehicle. Sehingga kita bekerja dengan pihak industri, tidak sedikit kami menemukan perbedaan gap standar yang sempat Pak Risa sampaikan tadi. Baru tahu kalau Arduino dianggap tidak industrial grade oleh pihak industri. Ya, menurut Bapak bagaimana cara agar gap itu bisa minimalisir? Ya, contohnya seperti webinar, adanya bootcamp itu bisa gap-nya dan sering eh, komunikasi. Ya, ini suatu hal yang mungkin juga merupakan PR bagi kita sebagai komunitas IoT entusias juga. Di asosiasi IoT juga salah satunya punya misi untuk memperkecil gap antara industri dengan pendidikan gitu ya. Saya bilang kan Arduino sebenarnya nggak jelek ya, itu justru suatu revolusioner di mana memudahkan orang masuk ke IoT. Tapi jangan lantas waktu apply dia bisanya cuman IoT bikin bling-bling habis itu experience as IoT engineer gitu kan. Nggak cukup itu, nanti nggak bakal dipanggil tuh kalau kalau ada perorangan IoT engineer di Bluebird kalau cuma IoT sebagai tidak memberikan itu. Paling nggak dia nggak akan ikut, nggak akan lolos screening kalau nggak bisa jawab gimana caranya bikin multi threading di di ESP32 gitu, misalkan menggunakan FreeRTOS gitu ya, dengan mutex dan lain sebagainya gitu. Tentunya kalau cuma sekedar copy paste kode yang di-run di Arduino, maka ya itu masih belum cukup untuk masuk ke dunia kerja gitu. Nah, itu oke, itu ada 3 ya. Ada lagi mungkin yang sepertinya. Nah, ini baik. misalkan ada bagaimana cara menggunakan QC PCB untuk mass production derajat sampai dengan 1000 gitu misalkan. Nah, QC itu biasanya kalau manufacturer itu memberikan ada sendiri ya bagian QC-nya ya. Dia dari sisi eh, di SMT-nya, di waktu dia mencetak PCB-nya itu jalur-jalurnya itu ada QC di situ. Nah, tapi untuk yang mesen itu harus QC juga, makanya ada namanya test jig, dibikin test jig sendiri untuk buat aplikasinya. Nah, itu salah satu bagian yang di mana itu adalah salah satu bagian dari experience yang didapat dari kerja di lapangan langsung. Makanya di Bluebird itu udah ya selama ini sudah tiga angkatan ya, 3 atau lebih angkatan untuk internship ya. Untuk itu salah satunya ya itu bisa mendapatkan ilmu insight gitu dengan internship di industri gitu. Nah, satu sisi di industri juga butuhkan untuk tenaga yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tedious gitu kan ya, yang sebenarnya repetitif gitu ya, sehingga yang resource yang ada bisa dialokasikan ke lebih yang tepat gitu yang lainnya. Sebagai contoh, kalau men-setup tadi salah satu experience yang didapat dari internship di Bluebird adalah satu setup tadi yang IoT tadi yang arah dari China gitu ya. Itu di setup. Jadi yang junior engineering-nya ngasih, terus dia dikasih di training untuk men-setup itu supaya
kalibrasinya bagus gitu ya. Jadi kalau ada kalanya kan wajah kan itu kan dari China kan. Dari China sama orang Indonesia kan beda kan. Orang Indonesia matanya kan belok-belok gitu kan ya. Jadi ngantuknya tuh beda banget gitu loh. Ya struktur matanya. Sama orang India juga kan beda kan. Nah, makanya perlu dikalibrasi juga. Itu salah satu di internship yang ada di Liverpool untuk pekerjaannya. Nah, kayaknya sih udah ya. Ada lagi Mas? Mungkin ya? Nggak ada yang live tanya ya? Boleh terbuka misalkan, bisa Mas Riza, saya persilakan nih buat teman-teman misalkan ada yang mau live tanya bisa raise hand begitu. Is okay Mas Riza? Ya nggak apa-apa deh, satu aja yang tanya. Yang live Oke. mungkin. Ya ini ada satu penawaran menarik dari Mas Riza, silakan dari teman-teman misalkan mau live buat tanya, bisa raise hand, nanti kita tunjuk begitu. Oke, di sini yang langsung ada nih, namanya Mbak Tiara Kusuma Dewi. Oke, silakan Mbak Tiara buat bertanya. Oke, selamat malam Mas Riza, Mas Dendi. Terima kasih atas ilmunya. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, kira-kira kalau mau join di IoT Group Bluebird, skill apa sih yang harus kita persiapkan, Pak? Oke. Ya, yang pertama kan seperti tadi kan di situ skill-nya coding ya, jelas coding itu C++ itu harus tahu. Jadi kami menggunakan tes online, di situ kami tes menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Dan itu pertama, screening awal. Terus yang kedua, punya hands on project ya seperti tadi. Itu harus tahu, dan waktu interview kami akan tanya banyak hal, skill-skillnya jelas ya. Untuk IoT engineer kalau dia jurusannya elektro, jadi basic elektro jelas harus paham, telekomunikasi, terus komunikasi data, dia harus paham. Terus misalkan kalau platform itu dari sisi protokol dia juga paham. Kalau coding ya bisa live coding juga yang lebih advance ya gitu. Jadi intinya tergantung seniority. Kalau awalnya yang jelas basic itu harus paham, kita ada multiple choice untuk basic-basic teori IoT engineer seperti apa, basic-basic protokol, terus habis itu coding C++, basic data structure, algoritma itu harus menguasai. Terus habis itu dari level atasnya platform itu harus paham gimana protokol MQTT, mengamankannya gimana, komunikasinya. Terus habis itu agak atas lagi kalau itu kita challenge lagi. Nah, kalau medior atau senior ya harus lebih dalam lagi, punya banyak skill yang murni dari pengalaman kerja sebelumnya. Itu sih Mbak Tiara mungkin bisa menjawab. Oke, siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima Sama-sama. kasih Mbak Tiara buat pertanyaannya. Oke, tadi memang disampaikan Mas Riza butuh ya buat pengalaman dari teman-teman. Terus tadi dari Mbak Tiara juga sepertinya butuh juga dari teman-teman mendapatkan circle yang tepat gitu ya untuk bisa update dan tetap FOMO dengan teknologi terbaru dari IoT gitu untuk perkembangan siapa. Nah, terkait itu teman-teman tadi izin menyampaikan kembali kita dari expert.id khusus buat malam ini, buat teman-teman yang join di webinar pada malam ini, kita ada diskon 100.000 dengan caranya mudah, tinggal chat aja ke admin kami berikut untuk nomornya dengan chat IoT. Itu saja begitu. Lalu untuk yang teman-teman masih mahasiswa, kita lihat tadi ada beberapa masih berkuliah juga ya, bisa dengan chat mahasiswa IoT dan kirim KTM kalian yang masih aktif dan berlaku ke admin grup ataupun di CRM expert.id seperti itu. Oke, terima kasih Mas Riza dan teman-teman sekalian. Sebelum
kita foto bareng Mas Riza. Mungkin dari Mas Riza ada closing statement nih Mas, untuk teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, terus mungkin sedang mempersiapkan karir lebih lanjut ya, terkait menjadi IoT engineer seperti itu. Silakan Mas Riza. Oke. Ya, dari Yomi, IoT is Internet of Things is just things more value than that. Jadi di sini kita mikir harus untuk IoT engineer harus memberikan value pada humanity. Tetaplah terus ngoprek ya, semangat mengoprek dan semangat selalu untuk belajar, dan ya kita bisa belajar bareng, kita bisa hackathon bareng at sometime kalau ada, ya itulah, tetap semangat ya rekan-rekan. Terima kasih itu dari kami, semoga ada manfaat yang saya berikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan ada koreksi. Dan akhir kata ya terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Riza. Baik, buat teman-teman, kita persilahkan ini buat on cam ya sebelum berakhir begitu, kita coba foto bareng, dokumentasi bareng pada malam hari ini begitu. Dan sambil menunggu buat teman-teman pada on cam, jangan lupa untuk bootcamp IoT kita bisa langsung cek saja di chat box. Di situ sudah ada link untuk teman-teman menuju ke penawaran yang tadi begitu, untuk kesempatan mendapatkan scholarship maupun diskonnya itu teman-teman. Oke, harapannya nanti ketika teman-teman bisa join, karena kita akan update bareng mentors yang tadi sudah kita mention ya di industri telekomunikasi dan industri yang lainnya terkait IoT ini. Jadi teman-teman bisa keep up selalu terkait informasi dari IoT begitu. Oke, silakan teman-teman, semisal bisa pakai virtual background ya. Tapi misalkan tidak bisa ke detect untuk virtual background, is okay. Langsung saja kita bisa on cam gitu. Oke, untuk teman-teman dipersilahkan jika sudah ready, nanti bisa tolong dibantu untuk operator. Oke, kita hitung bersama ya. Untuk slide pertama, oke, silahkan menghadap kamera. 1, 2. Oke, selanjutnya 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Kita berterima kasih sangat kepada Mas Riza bisa sharing di tadi akhir pekan di tengah pekan. Semoga di malam ini kita bisa dapat banyak insight dan bisa trigger kita buat mau lebih dalam lagi untuk mempelajari IoT engineer itu sebagai karir di bidang manapun itu. Tadi kita bisa lihat dari pembuatan mobil Tesla seperti apa, smart city seperti apa gitu. Jadi begitu luas yang bisa kita kembangkan begitu. Baik, sekian teman-teman untuk event webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya sudah hadir. Untuk selanjutnya, informasi selanjutnya bisa teman-teman update bareng tim kami di WhatsApp grup begitu ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riza, terima kasih teman-teman Baik, Bang semuanya. Danto.